Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai pencerminan geser. Adapun anggota kelompok kami, next. Maaf sebentar. Adapun anggota kelompok kami, ada saya Madia Latifah, lalu ada Tahnia Nafra, dan Grace Tasya. Next. Nah, kali ini ada 3 pokok besar yang akan kami bahas. Yang pertama itu pengertian pencerminan geser. Di sini nanti akan dijelaskan tentang definisi dan teorema terkait. Lalu yang kedua ada pencerminan geser suatu isometri. Di sini nanti akan ada teorema dan buktinya. Lalu yang terakhir ada rumus pencerminan geser. Di sini terdapat teorema, lalu bukti teorema tersebut, dan contoh terkait teorema tersebut. Oke. Yang pertama sekarang kita akan masuk ke pengertian pencerminan geser. Nah, materi ini kita ngambil referensi dari buku Ame and Darhim dengan judul Geometri Transformasi edisi yang pertama. Boleh di next. Nah, di dalam buku itu dikatakan bahwa refleksi geser itu dapat diperoleh dari komposisi antara isometri-isometri yang telah dipelajari terdahulu, yaitu pencerminan, translasi, dan rotasi. Nah, pada bahasan sebelumnya kita ketahui ada beberapa komposisi. Nah, yang pertama itu ada komposisi dua translasi adalah sebuah translasi. Lalu yang kedua, komposisi dua pencerminan adalah sebuah translasi atau sebuah rotasi. Lalu yang ketiga, komposisi dua rotasi adalah translasi atau rotasi. Dan yang terakhir, komposisi sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang komposisi antara sebuah rotasi dengan sebuah pencerminan. Nah, di sini kita anggaplah rotasi roh A, pi, dan pencerminan mu S adalah transformasi-transformasi yang diketahui. Nah, di sini kita ada dua kasus. Yang kasus pertama itu jika A-nya itu anggota himpunan S. Lalu kasus yang kedua itu jika A-nya itu bukan anggota S. Boleh di next. Nah, untuk kasus yang pertama, itu tuh kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan teorema 5.4 yang bunyinya jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut S ke titik T adalah pi per 2, maka roh A, pi sama dengan mu T komposisi mu S. Nah, bisa dilihat gambar yang di sebelah kiri. Nah, melalui A itu kita buat garis T sehingga sudut dari S ke T adalah pi per 2. Nah, menurut teorema 5.4, maka rho A, pi itu sama dengan mu T komposisi mu S. Nah, komposisi antara rho A, pi dengan mu S itu dapat ditulis seperti penjabaran berikut ini, yaitu rho A, pi komposisi mu S sama dengan mu dalam kurung mu T komposisi mu S tutup kurung komposisi mu S. Nah, dengan sifat asosiatif ini bisa kita ubah menjadi mu T komposisi dalam kurung mu S komposisi mu S. Nah, mu S komposisi mu S itu kita bisa menggunakan sifat idempoten dari mu S kan, yang dimana jika ada mu S, komposisi mu S itu akan sama dengan mu S. Sehingga hasil akhirnya itu nanti akan didapatkan adalah mu T. Nah, lalu belum masih yang slide sebelumnya. Nah, itu untuk yang sebelah kiri. Nah, sekarang yang di sebelah kanan, kita misalkan komposisinya itu yang dibentuk adalah mu S komposisi roh A,
pi. Maka kedudukannya itu garis T terhadap S harus dipilih agar dapat menyederhanakan bentuk akhir komposisi. Jadi di sini kita melalui A buat garis T sehingga sudut T ke S adalah pi per 2. Nah, sehingga kita karena tadi dipilih agar dapat menyederhanakan bentuk akhir komposisi, yaitu agar roh A, pi sama dengan mu S komposisi mu T. Dengan demikian dapat kita jabarkan bahwa mu S komposisi roh A, pi akan sama dengan mu S komposisi dalam kurung mu S komposisi mu T sama dengan dalam kurung mu S komposisi mu S tutup kurung komposisi mu T. Hampir sama dengan yang sebelumnya tadi, sehingga didapatkan hasilnya sama dengan mu T. Nah, jadi komposisi antara roh A, pi dengan mu S adalah sebuah pencerminan mu T, dengan T adalah garis melalui titik A dengan A anggota S. Next. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Gimana kalau misalnya A-nya itu bukan anggota S? Nah, untuk menyelesaikan kasus kedua ini itu nggak sesederhana menyelesaikan kasus pertama. Kalau di sini kita ada dua teorema yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan kasusnya. Teorema pertama itu ada teorema 5.4, yaitu jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut S ke titik T adalah pi per 2, maka roh A, pi sama dengan mu T komposisi mu S. Lalu yang kedua, teorema 3.2, yaitu bunyinya apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka sigma G sama dengan mu G komposisi mu H. Nah, buat tahapannya, pertama kita buat dulu garis T melalui A tegak lurus S di B. Nah, lalu garis R melalui A sehingga besar sudut dari T ke R adalah pi per 2. Nah, berdasarkan teorema 5.4 dapat kita tuliskan bahwa roh A, pi sama dengan mu R komposisi mu T. Nah, jadi kita dapat bentuk komposisinya itu menjadi roh A, pi komposisi mu S sama dengan dalam kurung mu R komposisi mu T tutup kurung komposisi mu S sama dengan mu R komposisi dalam kurung mu T komposisi mu S sama dengan mu T komposisi sigma B. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena tadi kan di teorema 3.2 disebutkan apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka sigma G sama dengan mu G komposisi mu H. Nah, di T dan S, sehingga jika ada mu T komposisi mu S itu akan sama dengan sigma B. Jadi di hasil akhirnya adalah mu T komposisi sigma B. Nah, ini dengan himpunan B sama dengan T gabung T irisan S dan S-nya itu tegak lurus T. Boleh next. Nah, setelah itu melalui titik B itu kita buat garis F yang tegak lurus R di C dan garis W yang tegak lurus di L juga melalui B. Nah, menurut teorema 3.2, ada setengah putaran dengan pusat B sehingga sigma B sama dengan mu W komposisi mu V. Akibatnya, roh A, pi komposisi mu S itu sama dengan mu R komposisi sigma B sama dengan mu R komposisi dalam kurung mu W komposisi mu V sama dengan dalam kurung mu R komposisi mu W tutup kurung komposisi mu V.
Nah, karena garis W dan R itu sejajar dan tegak lurus BC, maka menurut teorema 4.3, yang mana bunyi teorema 4.3 itu adalah apabila G sejajar H dan CD tegak lurus G, di mana C anggota G dan D anggota H, dan AB itu sama dengan 2CD, maka gamma AB itu sama dengan mu mu H komposisi mu G. Nah, sehingga menurut dari teorema 4.3 ini kita dapatkan bahwa gamma 2BC itu akan sama dengan mu R komposisi mu W. Jadi roh A, P komposisi mu S itu akan sama dengan dalam kurung mu R komposisi mu W tutup kurung komposisi mu V sama dengan gamma 2BC karena kan tadi mu R komposisi mu W itu sama dengan gamma 2BC. Di sini diganti menjadi gamma 2BC komposisi mu V yang dimana himpunan C itu sama dengan V irisan R dan BC sejajar V atau BC berimpit dengan V. Nah, dengan demikian, komposisi pencerminan ini dilanjutkan dengan rotasi adalah pencerminan terhadap garis V dilanjutkan dengan translasi sejauh 2BC, sejajar dengan garis V. Nah, jenis transformasi ini merupakan isometri dasar yang disebut refleksi geser, yang akan kita pelajari sekarang. Nah, karena tadi udah ngebahas tentang refleksi geser buat pembukaan. Nah, di sini ada definisi 6.1 mengenai refleksi geser. Nah, misalkan pemetaan gamma disebut refleksi geser apabila ada garis V dan sebuah ruas garis berarah AB sejajar V sehingga gamma itu sama dengan gamma AB komposisi mu V dengan V disebut sumbu refleksi geser. Nah, refleksi geser ini juga merupakan isometri seperti halnya refleksi, translasi, dan rotasi. Nah, hal ini itu bisa diperkuat sama teorema yang selanjutnya. Boleh di next. Nah, di sini ada teorema 6.1 untuk memperkuat pernyataan tadi, yang mana bunyi teorema ini adalah refleksi geser adalah sebuah transformasi. Nah, buktinya kita bisa menggunakan sifat-sifat komposisi dari transformasi gamma AB dan mu V. Di sini, translasi gamma AB itu sudah dibuktikan merupakan transformasi. Dengan demikian juga refleksi mu V. Nah, menurut teorema, komposisi transformasi adalah juga transformasi. Jadi, karena gamma itu sama dengan gamma AB komposisi mu V, maka gamma adalah transformasi. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tahnia. Oke, terima kasih Mbak Dia. Ya, sekarang kita bakal belajar tentang pencerminan geser suatu isometri. Referensinya masih sama kayak yang Mbak Dia jelasin tadi. Referensinya ada di buku Ame Endarhim yang geometri transformasi edisi pertama. Nah, teorema pertama yang akan kita bahas itu teorema 6.2. Dia bunyinya itu refleksi geser adalah sebuah isometri. Nah, untuk buktinya, kita udah tahu kalau rumus dari refleksi geser itu kan gamma sama dengan gamma AB komposisi mu V kan. Nah, yang dimana gamma ini tuh translasi sedangkan mu ini adalah pencerminan. Maka apabila P dan Q adalah dua titik tertentu, kita dapat menentukan peta-peta dari gamma sama dengan gamma AB komposisi mu V, yaitu ini adalah bentuk peta-petanya dari titik P dan titik Q.
Ini untuk yang titik P, sedangkan ini yang titik Q. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari rumus isometri yang udah dibahas di pertemuan yang lalu. Nah, misalkan kalau transformasi pencerminan dari P itu adalah P aksen, berarti di sini kita taruh P aksen, berarti kalau dia ditransformasi lagi, dia jadinya P 2 aksen. Sama juga kayak yang Q, kalau ini kita misalin pencerminan garis P terhadap titik Q, itu adalah Q aksen, berarti kalau ditranslasi dengan AB, gamma AB itu hasilnya Q 2 aksen. Nah, menurut teorema, karena mu V itu adalah sebuah isometri, maka PQ sama dengan P aksen Q aksen. Nah, karena gamma AB juga sebuah isometri, maka P aksen Q aksen sama dengan P 2 aksen Q 2 aksen. Nah, kalau kita menggunakan sifat transitif, kita ambil yang PQ sama yang P2 aksen sama P2 aksen Q 2 aksen, berarti kita dapat PQ sama dengan P2 aksen Q 2 aksen. Nah, ini yang buktiin kalau gamma itu adalah sebuah isometri. Karena jaraknya tuh sama. Jarak antara PQ sama P2 aksen, Q2 aksen itu sama. Next, ada teorema 6.3, bunyinya itu refleksi geser merupakan isometri lawan. Nah, buktinya itu komposisi translasi gamma AB dengan pencerminan mu V sebagai berikut. Kita tahu kalau translasi itu merupakan isometri langsung yang sudah dibuktiin di bagian isometri. Ini ada di teorema akibat bagian translasi yang bukti nomor 3, sedangkan pencerminan atau refleksi itu merupakan isometri lawan. Nah, ini tuh juga udah dibuktiin di teorema 2.4, maka menurut sifat kedua isometri tersebut, komposisi antara gamma AB dan mu V merupakan isometri lawan. Ini juga menurut teorema yang telah dibahas. Nah, maka gamma dapat kita simpulkan merupakan isometri lawan. Nah, kemudian di sini kita akan membahas beberapa rumus pencerminan geser, referensi masih sama di buku Ame Endarhim, Geometri Transformasi edisi pertama. Nah, teorema pertama yang bakal kita bahas di rumus-rumus ini adalah teorema 6.4. Nah, bunyinya itu komposisi refleksi dengan rotasi yang pusatnya tidak pada garis yang dikomposisikan adalah refleksi garis. Jadi, ada komposisi refleksi dengan rotasi, tetapi pusat rotasinya itu tidak pada garis yang pengen kita refleksi, kayak gitu. Nah, itu tuh walaupun tidak pada garis yang pengen kita refleksi, itu dia tetap disebut refleksi garis gitu. Nah, ini buktinya di slide atas yang sudah Mbak Dia jelasin tadi ada di teorema 4.3 itu tuh diperlihatkan bahwa komposisi antara rotasi rho A, pi dan pencerminan mu s yaitu mu s komposisi rho A, pi atau kebalikannya. Jadi rotasi A, pi komposisi mu s jika A itu bukan elemen dari S, itu akan menghasilkan pencerminan terhadap garis V dilanjutkan dengan translasi sejauh 2BC sejajar dengan garis V atau sebaliknya. Jadi bisa dicerminkan dulu, baru dilanjutin translasi sejauh 2BC sejajar dengan garis V atau kebalikannya. Jadi pertama itu ditranslasi 2BC sejajar dengan garis V, kemudian pencerminan terhadap garis V. Kayak gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komposisi antara rotasi rho A, pi dan pencerminan mu s menghasilkan sebuah refleksi geser. Karena ini adalah definisi dari refleksi geser. Nah, sekarang kita bahas teorema selanjutnya, teorema 6.5 yang merupakan teorema akibat dari teorema 6.4. Jadi, bunyinya itu jika ruas garis berarah AB tidak tegak lurus terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi gamma AB dengan refleksi mu S adalah refleksi geser. Nah, ini buktinya. Pertama itu kita buat sketsanya dulu. Pertama kita buat titik C, yang dimana dia anggota S. Nah, ini titik C ini ada ini titik C ada di garis S. Nah, kemudian kita buat garis CD yang dimana dia sejajar dengan garis AB. Garis CD yang ini sejajar dengan garis AB. Nah, bila kita buat titik
lagi titik E yang merupakan titik tengah dari garis CD. Ini. Nah, maka kita buat garis T yang melalui titik C. Garis T melalui titik C ini ada garis T melalui titik C yang dimana titik C ini ada di garis S dan garis R melalui titik E. Nih garis R yang ini dia melalui titik E. Tadi kita udah nyimpulin, kita udah buat titik E yang dimana dia adalah titik tengah garis CD. Nah, masing-masing tegak lurus garis CD. Jadi titik T, garis T sama garis R itu masing-masing tegak lurus dengan garis CD. Nah, kita punya kita punya teorema em, bentar. Oh ya, kita punya teorema ini gamma AB sama dengan mu R komposisi mu T. Ini ada di teorema 4.3 yang udah dijelasin tadi. Nah, sehingga ya teorema ini kita substitusi ke sini. Ini. Nah, ini apa? Ini tuh ada di teorema. Oh, ini tuh definisi dari refleksi geser gitu. Nah, dari rumus ini kita masukin ke sini substitusi dan jadinya kan UR komposisi UT komposisi maksudnya mu R komposisi mu T komposisi mu S kan. Sama dengan ini kita ubah posisi kurungnya. Kurungnya jadi di sini. Nah, menurut teorema 5.4 kalau mu T komposisi mu S itu kan rho C, pi gitu. Nah, dengan pi adalah dua kali ukuran sudut garis S ke garis T. Jadi kan eh, pi itu dua kali ukuran sudut dari garis S ke T. Dari garis S ke T yang ini. Ini adalah dua ukuran sudut dari garis S ke garis T itu pi. Nah, maka menurut teorema 6.4 yang merupakan teorema yang udah kita jelasin tadi, mu R komposisi rho C, theta adalah sebuah refleksi geser. Karena apa? Karena dari definisinya kan, karena dari definisinya kan mu S komposisi rho A, pi adalah sebuah refleksi geser kan. Nah, sekarang ini tapi masih belum sempurna pembuktiannya. Kita harus ngebuktiin sebaliknya. Ini kan mu R komposisi rho C, theta. Nah, kita pengen ngebuktiin kebalikannya. Jadi, kita pengen ngebuktiin rho C, pi komposisi mu R kayak gitu. Nah, ini lanjutan dari pembuktiannya. Dia bentuknya masih sama, cuman bedanya kita harus merubah posisi garis R sama T-nya agar komposisinya dapat disederhanakan. Nah, sekarang kita buat titik E di S. Tadi kan ya kita buat titik E di garis S di sini. Nah, habis itu sehingga titik E ini tuh berada di tengah-tengah CD. Jadi E ini ada di S dan E ini juga ada di CD yang dimana dia tuh titik tengah dari garis CD. Nah, kita buat garis AB yang dimana dia sejajar dengan garis CD kayak gitu. Nah, kita buat garis R yang melalui titik C, ini garis R melalui titik C, dan garis T yang melalui titik E. Masih sama kayak tadi, cuman posisinya aja yang diubah. Nah, masing-masing tegak lurus sama CD. Jadi garis R sama garis T itu tegak lurus sama garis CD kayak gitu. Nah, kita masih pakai teorema yang sama, teorema 4.3, yaitu gamma AB sama dengan mu R komposisi mu T. Nah, eh, kita pengen kita masukin gamma AB ini ke yang pengen kita buktiin ke sini. Jadinya kan mu S komposisi mu T komposisi mu R. Nah, ini kita ubah kurungnya. Kurungnya jadi di sini dan kita tahu definisi dari ini tuh kan rho pi kan. Menurut teorema 5.4. Nah, masih sama dengan pi adalah dua kali ukuran sudut dari garis T ke garis S. Nih, ini nih. Maka menurut teorema 6.4, rho C, pi komposisi mu R adalah sebuah refleksi geser. Kayak gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Grace. Kepada Grace dipersilakan.
Selanjutnya, teorema 6.6, jika ruas garis berarah AB 30 terhadap garis S yang diketahui, maka komposisi translasi gamma AB dengan refleksi S itu merupakan pencerminan. Untuk membantu pembuktiannya, kita dapat melihat gambar buat titik C pada garis S, dan buat sinar garis CD. Itu sinar garis CD sama dengan sinar garis AB. Bila E itu merupakan titik tengah dari ruas garis CD, buatlah garis R tegak lurus dengan garis CD melalui titik E. Nah, menurut teorema yang dijelaskan oleh Nadia, yaitu teorema 4.3, gamma AB itu sama dengan mu R komposisi mu S, sehingga gamma AB mu S itu sama dengan mu R komposisi mu S dikomposisikan lagi dengan mu S. Kemudian ini kita menggunakan sifat asosiatif, sehingga hasil akhirnya itu mu R. Nah, bila komposisi yang dibuat adalah mu S komposisi gamma AB, yang awalnya tadi kan gamma AB komposisi mu S, sekarang kita mencari mu S komposisi gamma AB. Maka kedudukan garis R harus dibuat sedemikian rupa sehingga gamma AB itu sama dengan mu S komposisi mu R, sehingga mu S komposisi gamma AB itu sama dengan mu R komposisi dari mu S komposisi mu R. Di sini juga kita menggunakan sifat asosiatif, sehingga hasil akhirnya itu juga mu R. Next. Nah, selanjutnya teorema 6.7, misal diketahui 3 buah garis R, S, dan T yang tiganya tidak kongruen atau melalui satu titik, dan ketiganya sekaligus sejajar, maka komposisi refleksi terhadap ketiga garis itu adalah suatu refleksi geser. Nah, pembuktiannya, andaikan komposisi 3 pencerminan dari RS dan T itu adalah mu R komposisi mu S komposisi mu T, ada dua kasus yang dapat terjadi, yaitu ketiga garis tersebut ada yang sejajar dan dua di antara ketiga garis tersebut sejajar. Next. Yang pertama, kita membuktikan kasus yang pertama dulu, yaitu ketika ketiga garis ada yang sejajar. Nah, kita dapat melihat gambarnya, misal himpunan A ini sama dengan irisan dari S dengan T. Kemudian himpunan B itu irisan dari T dengan R, kemudian himpunan C itu irisan dari R dengan S. Yang dimana A itu tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Menurut teorema 5.4, karena S dan T ini berpotongan di titik A dan menyudut setengah pi1, maka rho A1 pi1 itu sama dengan mu S komposisi mu T. Sehingga mu R komposisi mu S komposisi mu T itu sama dengan mu R komposisi rho A1 pi1. Selanjutnya, menurut teorema sebelumnya, itu mu R komposisi rho A1 pi1 itu merupakan refleksi geser. Dan ketika kita juga menggunakan rho B1 pi2 atau rho C1 pi3, itu juga akan memperoleh refleksi geser. Selanjutnya, untuk kasus kedua, yang dimana dua di antara ketiga garis tersebut sejajar, andaikan garis R ini sejajar dengan garis T, yang dimana garis R-nya itu memotong S di titik A dan memotong T di titik B. Menurut teorema, karena garis R ini berpotongan dengan garis S di titik A dan misal menyudut setengah pi1, maka mu R komposisi mu S itu sama dengan rho A1 pi1. Jadi, mu R komposisi mu S komposisi mu T itu sama dengan rho A1 pi1 komposisi mu T.
Menurut teorema, rho A1P1 komposisi mu T itu merupakan refleksi geser. Karena rho A1P1 komposisi mu T itu refleksi geser, sehingga mu R komposisi mu S komposisi mu T itu juga merupakan refleksi geser, dan ketika kita menggunakan rho B1P2 itu juga akan memperoleh refleksi geser. Nah, selanjutnya teorema 6.8 diberikan gamma refleksi geser dan P adalah sembarang titik. Bila V itu sumber refleksi geser gamma, maka V melalui titik tengah PP aksen, yang dimana P aksennya itu sama dengan gamma P. Nah, misal gamma itu sama dengan gamma AB komposisi mu V, yang dimana garis V ini sejajar dengan garis AB, dan mu VP itu sama dengan P1. Gamma AB P1 per P1 P aksen itu sama dengan gamma AB komposisi mu VP sama dengan gamma P sama dengan P aksen. Nah, menurut definisi, maka sinar garis AB itu sama dengan sinar garis dari P1 P aksen. Nah, buat garis T melalui P aksen dan P, atau T sama dengan sinar garis dari P1 P aksen. Karena garis AB ini sejajar dengan V dan T dibuat melalui P aksen, maka menurut teorema T ini memotong V. Misal, T irisan V itu merupakan himpunan dari T. Akan ditunjukkan bahwa T itu merupakan tengah-tengah dari ruas garis PP aksen. Nah, untuk selanjutnya, kita dapat melihat bahwasanya segitiga P0T itu berakibat dengan akibatnya P1 P aksen, yang dimana merupakan sebangunan sisi-sisi dan sudut-sudut, yang akibatnya yaitu P0 itu sebanding dengan PT P0 banding PP1 sama dengan PT banding PP1 atau PT banding PP aksen itu sama dengan 1 banding 2. Nah, ini berarti T ini yang merupakan tengah-tengah dari PP aksen. Ini berarti T ini merupakan tengah-tengah dari ruas garis PP aksen. Jadi, terbukti bahwa sumbu refleksi geser melalui titik tengah segmen yang ujung-ujungnya titik tertentu dan bayangannya oleh refleksi geser tersebut. Next. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, yang dimana diketahui titik A ini merupakan 2,-3 dan titik B itu 6,4 dan T itu sama dengan X, Y, sedemikian sehingga Y itu sama dengan 0 dan gamanya diketahui di sini sama dengan gamma AB komposisi mu T. Di sini ditanya yaitu gamma dari 1,2. Nah, gamma 1,2 itu rumusnya gamma AB komposisi mu T 1,2. Nah, di sini pertama-tama kita mencari mu T dulu, mu T 1,2. Yaitu 1
1,-2. Kenapa? Karena transformasi mu-T itu mencerminkan titik 1,2 terhadap garis Y sama dengan 0 yang menjadi 1,-2. Nah, selanjutnya kita menghitung gamma AB. Kita menggunakan kita mencari gamma AB 1,-2 karena transformasi gamma AB adalah pergeseran titik di sepanjang garis yang menghubungkan titik A dan titik B yang dimana kita menghitung dengan 6 dikurang 2 plus 1, 4 plus 3 kurang 2 dengan hasil akhirnya 5,5. Contoh kedua yaitu diketahui titik A itu 2,0, kemudian titik B 6,4, dan gamma 1,2 diketahui yaitu -5,2. Dan ditanya yaitu persamaan sumbu refleksi geser gamma. Nah, di sini kita menurut definisi 6.1, sumbu refleksi geser gamma itu merupakan garis T yang sejajar dengan garis AB. Nah, karena gamma 1,2 diketahui tadi kan gamma 1,2 itu -5,2. Maka menurut teorema 6.8, garis T melalui titik tengah dari ruas garis yang titik-titik ujungnya AB yaitu yang titik-titik ujungnya yaitu 1,2 dan -5,2. Misal titik tengah ruas garis kita buat dengan X besar, maka koordinat X itu untuk mencari koordinat X itu menggunakan sama dengan X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Nah, kita menggunakan ini sehingga hasil akhirnya itu sama dengan -2,2. Nah, setelah kita dapat koordinat X-nya, kita mencari gradien dari AB. Rumus dari gradien AB itu, tadi kan karena garis T itu sejajar dengan garis AB, kita mencari gradien AB itu menggunakan rumus Y AB sama dengan YB dikurang YA per XB dikurang XA. Berarti kita menggunakan dari sini. Karena garis T itu sejajar dengan garis KB, maka kita menggunakan yang ini dan hasilnya yaitu 1. Karena garis T melalui titik -2,2 dan memiliki gradien 1, maka untuk persamaan T-nya itu kita menggunakan Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Berarti ini Y1-nya itu kan -2. Terus X1-nya itu Y1-nya itu 2 dan X1-nya itu -2. Sehingga hasilnya Y dikurang 2 sama dengan X plus 2. Kenapa plus 2? Karena di sini X1-nya min sehingga jadi plus. Atau Y dikurang X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi persamaan dari T itu sama dengan X dikurang Y sedemikian sehingga Y dikurang X dikurang 4 sama dengan 0. Oke, baik. Terima kasih atas paparan materinya ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 9, Ibu. Kelompok 9. Oke. Tentang refleksi geser ya berarti ya. Pencerminan geser.
mungkin tadi pemaparannya sudah cukup eh, apa namanya lengkap begitu ya. Eh, yang saya mau tanya dulu ya, boleh ke kelompok 9 atau teman-teman yang lain nih yang menyimak gitu ya. Kalau tadi dinamakan pencerminan geser atau refleksi geser gitu ya, itu apakah semua komposisi transformasi yang melibatkan pencerminan dan juga geseran itu bisa dikategorikan sebagai refleksi geser atau ada syarat tertentu gitu sehingga transformasi itu disebut refleksi geser. Nangkep nggak apa yang saya tanyakan? Kan refleksi geser berarti dia direfleksikan kemudian digeser atau sebaliknya gitu ya. Digeser kemudian direfleksi. Pokoknya ada komposisi antara proses refleksi dan juga proses geseran gitu. Tapi apakah ketika suatu objek direfleksikan kemudian digeser itu serta-merta disebut refleksi geser atau ada apa syarat khususnya kalau tidak semua dikategorikan refleksi geser? Mungkin teman-teman yang dari kelompok lain dulu nih. Tadi menyimak nggak apa yang disampaikan? Silakan boleh raise hand yang ingin berpendapat. Ayo, eh, ini dulu deh. Iya atau tidak dulu jawabannya. Kalau saya bilang semua objek gitu ya, atau transformasi yang melibatkan refleksi dan juga geseran itu disebut dengan refleksi geser. Benar atau salah? Benar salah pernyataan eh, tersebut. Setiap transformasi yang melibatkan refleksi dan translasi itu disebut refleksi geser. Ayo, silakan. Benar atau salah? Saya izin jawab ya, Bu. Ya, silakan. Kalau dari yang udah dijelasin tadi, kalau untuk komposisinya itu ada 4, Ibu. Tapi untuk kalau emang seluruhnya gitu, kayaknya harusnya ada syaratnya sih, Ibu. Iya, oke. Jadi ini udah benar ya jawabannya. Tidak semua yang eh, transformasi yang melibatkan refleksi dan juga geseran itu serta-merta langsung dianggap refleksi geser. Gitu ya. Ada syaratnya. Ini kenapa dinamakan khusus gitu? Kenapa ada refleksi geser? Kenapa nggak ada refleksi rotasi gitu kan ya? Kalau misalnya cuman yang penting melibatkan dua transformasi itu saja langsung bisa punya nama sendiri, harusnya semua juga ada namanya dong, gitu ya. Tapi kan ternyata enggak. Nah, itu yang harus jadi perhatian. Kira-kira apa syaratnya? Nah, pertanyaan berikutnya, apa syaratnya sebuah transformasi yang melibatkan refleksi dan juga geser itu disebut refleksi geser? Oke, coba ditampilkan slide-slide awalnya dulu, Tania.
Ini untuk definisinya Ibu, yang refleksi geser. Oke, iya ya ini ya. Dari definisi aja dulu. Bagaimana sebuah transformasi gamma misalnya gitu ya, bisa disebut refleksi geser. Syaratnya apa di situ? Saya izin jawab ya Ibu. Ya, Ya, suatu gamma bisa dikatakan sebagai refleksi geser kalau seandainya ada garis V yang dia tuh sejajar dengan garis berarah AB gitu. Nah, maka garis V ini itu komposisi gamma AB-nya gitu. Dan akhirnya V ini, garis V ini bisa disebut disebut sumbu refleksi geser. Nah, asalkan garis V ini harus sejajar dengan garis berarah AB. oke, betul ya. Jadi itu yang harus dipenuhi syaratnya sehingga komposisi refleksi dan geseran itu bisa disebut refleksi geser ya. Jadi yang jadi apa namanya sumbu refleksinya misalnya V gitu ya. Nah, ruas garis berarah geseran itu kan vektor gitu ya. Terus aris berarahnya eh, harus sejajar dengan sumbu refleksinya, gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka nggak sejajar kan bisa aja kan. Misalnya ada objek direfleksikan dengan sumbu V gitu ya. Nah, kemudian abis itu dia digeser, tapi gesernya ya eh, arahnya bebas aja gitu, nggak sejajar. Nah, dia ya bukan refleksi geser namanya, gitu ya. Tapi yang dinamakan refleksi geser ketika arah geserannya itu sejajar dengan sumbu refleksinya. Oke. Nah, itu kenapa dari definisi itu akhirnya turun beberapa eh, teorema ya atau sifat yang ternyata refleksi geser ini bukan hanya refleksi sama geseran juga kan. Bisa misalnya dengan rotasi gitu tadi ada 4 dibilangnya ya. Nah, ini ya refleksi dengan rotasi itu eh di apa kategorikan sebagai refleksi geser juga gitu kan. Karena bisa apa namanya diidentifikasi ya sebagai komposisi refleksi dan geseran gitu ya yang arah geserannya itu sejajar dengan sumbu refleksinya. Kayak gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, tidak semua komposisi refleksi translasi itu dinamakan refleksi geser, gitu ya. Harus ada syarat yang dipenuhi. Nah, syaratnya adalah sumbu refleksinya itu sejajar dengan ruas garis berarah AB gitu ya, yang jadi eh, vektor gesernya begitu ya. Oke, mungkin itu yang perlu saya tekankan gitu. Jadi eh, supaya nggak iri eh, apa transformasi yang lain gitu ya. Kenapa cuman refleksi geser aja yang punya istilah khusus gitu. Seperti itu ya. Oke. eh, Silakan kalau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain kepada kelompok 9 kaitan dengan materi refleksi geser. Mungkin dari teman-teman apa ya, apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan soal? Ya, kayaknya udah pada nggak sabar ngerjain latihannya ya. Iya. Oke, boleh ditampilkan saja. Jadi ini ada 5 soal. Yang nomor 1 ada yang A, ada yang B. Jadi ada 6 soal. Teman-teman yang mau ngerjain bisa ngomong aja atau bisa tulis di kolom chat.
Itu tadi di chat box sudah ada ya yang mau menjawab. Ada Aisyah untuk nomor 2, Anita nomor 3, nomor 4 siapa ini? Septia nih Bu, belum di Oh ya, oke, Septian. Nomor 5 Anissa. Apakah yang ingin jawab udah selesai ngerjainnya? Anita, Aisyah, Septi, Nisa.
Oh ya, materi ini pencernaan geser sudah diupload di LMS belum? Kelompok 9. Belum, belum Ibu. Oke, diupload ya. Ya Ibu, nanti diupload. Makasih. Izin share screen nomor 3 ya. Oke. Bentar. Jadi nomor 3 itu soalnya diketahui titik A sama dengan 1,2, titik B 3,5, dan T sama dengan X, Y, di mana X-nya ini sama dengan 0. Dan gamma sama dengan gamma AB komposisi mu T. Kita diminta untuk menentukan gamma dari 4,2. Nah, gamma dari 4,2 ini sama dengan gamma AB komposisi mu T dikalikan dengan 4,2. Jadi kita cari dulu mu T 4,2-nya. Ternyata karena X sama dengan 0, didapat hasilnya tetap 4,2. Lalu kita masukkan ke rumus, di mana sama dengan 3,-1 ditambah 4, 5 dikurang 2 ditambah min 2. 3 kurang 1, 2, dan 5 kurang 2, 3. Kita operasikan penyebelahan, didapat gamma dari 4,-2 ini sama dengan 6,1. Apakah sudah benar? Iya, Sudah benar. Baik, terima kasih.
Nah, ini mau coba mau share screen nomor 5 ya, Kak. Oke. Nah, nomor 5 itu soalnya buktikan bahwa jika dia ada refleksi geser, maka G kuadrat merupakan translasi. Nah, pertama di sini kita misalin dulu sumber pencerminan itu G dan translasi itu T sama dengan A. Nah, jadi di sini kita pakai rumus yang G sama dengan TA komposisi MG. Jadinya nanti G kali G atau G kuadrat sama dengan TA kali MG. Terus dikali lagi sama TA kali MG, karena kan 2 ya G-nya. Nah, terus ini kita otak-atik aja, nanti jadinya TA MG kali MG TA gitu. Terus di sini kita jabarin jadinya TA kali MG kali MG kali TA, di mana di sini MG-nya itu sama dengan 1 karena identitas gitu. Jadinya TA kali 1 kali TA, jadinya nanti dapat 2 TA. Sehingga G kuadrat atau G kali G itu adalah translasi dengan besar 2 kali translasi semula. Apakah benar seperti itu? Sudah benar, Nisa. Makasih. Terima kasih kelompok 9. Izin share screen nomor 2 ya. Oke, share. Apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Oke, jadi nomor 2 ini soalnya diketahui garis S dan titik A tidak pada garis S. Lukislah sumbu refleksi geser mu S komposisi rotasi rho A, 90 derajat. Nah, di sini yang pertama itu kita buat dulu garis S-nya. Nah, kemudian karena di soal itu titik A tidak pada garis S, jadi kita bisa letakkan titik A sembarang asal dia tidak pada garis S. Kemudian kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis S dan melalui titik A. Nah, kita namakan garis itu garis T. Selanjutnya, kita tarik garis yang melalui titik A ini, sehingga nanti sudutnya ini tuh bakal 90 derajat gitu. Nah, kemudian kita refleksikan titik A terhadap garis S, sehingga kita dapatkan A aksen. Lalu, kalau kita hubungkan A aksen dengan A ini, kita akan memperoleh titik tengah pada garis S, sehingga sumbu refleksi itu sama dengan garis S. Atau kita bisa tulis juga mu S komposisi rho A, 90 derajat sama dengan mu S komposisi mu R komposisi mu T sama dengan A aksen. Apa sudah benar? Sudah benar, Aisyah. Baik, terima kasih. Juga. Izin share screen nomor 1A ya. Silakan lihat.
Jadi ini buat nomor 1A, soalnya diketahui titik A, B, P, Q di mana setiap 3 titiknya tidak ada yang kolinear. Apabila S sama dengan AB, lukislah P aksen sama dengan gamma AB komposisi mu SP. Nah, pertama itu karena diketahui di sini S-nya itu sama dengan AB, berarti titik AB ini terletak di garis S. Jadi kita buat garis S, kemudian ada titik A sama titik B. Nah, karena P sama Q ini nggak kolinear, berarti P sama Q itu tidak dalam satu garis. Kemudian kita buat garis sejajar T dan R yang tegak lurus garis S. Jadi kita ngebuat garis yang tegak lurus dari garis S, yaitu garis T sama garis R. Nah, karena kita punya rumus awal itu P aksen sama dengan gamma AB komposisi mu SP. Nah, gamma AB itu kita bisa ganti sama mu R komposisi mu T sesuai dengan teorema 4.3, karena di sini garis AB ini kan tegak lurus sama T dan R, di mana T dan R ini tuh sejajar. Jadi kita bisa ganti sesuai teorema 4.3. Kemudian kita tuh refleksiin titik P di sini terhadap garis S dulu. Jadinya kita dapetin PS, kemudian PS ini kita refleksiin ke garis T, jadinya dapetin PT. Kemudian PT-nya itu kita refleksiin ke garis R, sehingga kita dapetin yang terakhir itu P aksen. Jadi gambar dari soal nomor 1A ini seperti ini. Apakah betul kelompok 9? Sudah benar, Farika. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, aku mau share screen nomor 4 yang minta tolong Tahni. Makasih. Yang satu lagi, Pak. Oh, cuma ngiriminnya satu. Oke, bentar. Ya udah nggak apa-apa itu aja. Soalnya itu diketahui titik A 2,3, titik B 6,4, dan gamma 1,2 itu hasilnya 5,9. Kita mau menentukan sumbu refleksi geser dari gamma. Nah, yang pertama itu kita misalkan misalkan sumbu refleksi geser dari gamma itu kita misalkan T. Jadi gamma AB itu komposisinya dengan MT, karena di sini saya memisahkan itu dengan T. Lalu menurut definisi 6.1 tadi yang sudah dijelaskan, T itu akan sejajar dengan garis AB atau garis yang dilewatinya. Di soal juga sudah diketahui juga nilai gamma 1,2 itu hasilnya 5,9. Nah, dari teorema 6,8 itu mengatakan garis T itu akan melalui titik tengah dari ruas garis yang titik-titik ujungnya itu 1,2 dan 5,9. Karena kan di soalnya seperti itu. Nah, berarti kita bisa dapat titik tengahnya nih dari ruas garis 1,2 sampai 5,9. Yaitu saya misalkan titik tengahnya dengan C. Berarti C itu didapat 3,5,5. 3 itu didapat dari 1 tambah 5 bagi 2, hasilnya 3. Dan 2 tambah 9 bagi 2, itu hasilnya 5,5. Nah, tadi kan sudah dikatakan garis T itu sejajar dengan garis AB. Maka gradien garis T itu akan sama dengan gradien garis AB. Untuk itu kita cari dulu gradien garis AB dapat dicari dari Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1.
Berarti 4 dikurang min 3 per 6 kurang 2. Hasilnya 7/4. Yang dimana ini juga akan sama dengan gradien T. Maka persamaan garis T itu bisa kita dapat Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya kita substitusi dengan 5,5, M-nya kita substitusi dengan 7/4, dan X1-nya kita substitusi dengan 3. Jadi didapat Y min 5,5 sama dengan 7/4 X min 3. Benar nggak ya? Udah benar, Septi. Oke, makasih Tahni. Buat latihan soalnya tinggal yang 1B. Buat teman-teman ada yang mau nyoba ngerjain buat nomor 1B? Ada yang 1B? Kalau nggak ada mungkin bisa diambil alih oleh kelompok 9 lagi ya. Nanti ditampilkan jawabannya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sebentar, Ibu. Saya izin jelasin nomor 1B ya, Ibu. Ya, jadi soalnya itu kan diketahui titik-titik A, B, P, Q, yang dimana setiap 3 titik itu nggak ada yang kolinear. Nah, apabila S itu uh, sama dengan AB gitu, jadi titik AB ada di S, lukislah P dua aksen sama dengan mu S komposisi gamma AB P. Nah, yang pertama itu kita coba buat garis S-nya dulu di sini. Kita buat garis S-nya dulu di sini. Nah, habis itu kita buat sketsa titik-titik yang diketahui. Kan A sama B itu ada di S ya, berarti kita buat A sama B di sini. Nah, kita buat garis sejajar T dan R, yang dimana dia tegak lurus sama si garis S ini, atau garis AB-nya gitu ya. Nah, jadi ini titik garis T, garis R, yang dimana dia tegak lurus di sini. Tegak lurus sama garis S. Nah, karena kita pengen ngebuktiin ini,
yang P 2 aksen sama dengan mu S komposisi gamma ABP. Berarti kita coba tulis dulu di sini. Nah, kita jadiin em, gamma ABP ini jadi mu R komposisi mu T P. Karena apa? Karena kan yang sejajar kan T sama R ya. Nah, kita sekarang refleksikan titik P. Kita ambil titik P di sini, kita tulis titik P. Kemudian kita refleksikan terhadap garis T di sini. Nah, kan dapat kan titik PT di sini, titik PT di sini. Habis itu em, refleksikan lagi garis titik PT ini terhadap garis R ke sini dan kita dapat titik PR. Nah, habis itu kita terakhir refleksikan titik PR ini terhadap garis S dan kita dapat titik P2 aksen. Gitu. Jadi ini adalah lukisan dari atau gambar dari P2 aksen sama dengan mu S komposisi gamma AB untuk titik P. Kayak gitu. Oke. Ini diminta melukis ini ya, bayangan ya, dengan aturan transformasi yang diberikan. Nah, ini kalau soal-soal melukis seperti ini mungkin jawaban satu dengan yang lainnya bisa berbeda kan, tergantung titik mana yang diambil gitu. Yang penting prinsip-prinsip pada transformasi yang diberikan itu dipenuhi ya dalam penyelesaian soal. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan pada penyaji. Kalau tidak ada mungkin bisa ditutup ya presentasinya. Pak, Ibu, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kalau begitu, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila masih ada terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan, kami mohon maaf. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 9 atas presentasi materinya dan juga teman-teman dari kelompok lain ya yang berpartisipasi untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya jika tidak ada yang ingin dibahas. Mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan kondisinya saat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.